Pernah nggak sih kamu hilang semangat? Malas mau ngapa-ngapain gitu? Ada tugas tapi sepertinya nggak semangat ngerjain. Udah buat janji tapi kok jadinya nggak penting untuk datang. Bahkan mulai bertanya-tanya, kok sepertinya hidup ini nggak jelas arahnya. Kalau pernah atau sedang terjadi, besar kemungkinan kamu pada fase demotivasi. Demotivasi adalah suatu perasaan di mana kita merasa lelah, kehilangan semangat, bahkan menyerah untuk melakukan sesuatu hal atau pekerjaan. Demotivasi ini bukan hanya terkait pekerjaan ya, bisa juga ketika kamu sedang sekolah atau belajar, atau sedang menjalankan bisnis, bahkan dalam pergaulan sosial. Demotivasi nggak pandang umur, mau tua atau muda, bahkan remaja bisa berada pada fase ini. Menurut pakar, demotivasi disebabkan kondisi lelah secara fisik, mental, atau emosional karena stres yang berlebih. Video kali ini kita akan membahas penyebab demotivasi dan solusi yang dapat kamu ambil. Seperti biasa untuk kali ini kita bahas 3 aja ya. Kalau mau lebih bisa googling dulu sambil nunggu video selanjutnya. 3 penyebab demotivasi yang sering tidak kita sadari. Pertama, mimpi yang ketinggian. Punya mimpi tinggi itu bagus, bahkan tanpa mimpi, hidup akan terasa hampa. Tapi kalau ketinggian, itu nantinya akan mempersulit diri sendiri. Apalagi kalau kamu nggak bijak dalam menyikapi capaian mimpinya. Banyak yang senang bermimpi, tapi nggak siap menerima kenyataan. Misalnya, jika mimpinya tidak terwujud, langsung lemas dan menyerah. Bahkan, ada yang hilang semangat untuk hidup. Contoh sederhananya, pingin punya mobil Ferrari di usia muda. Bukan nggak setuju ya, tapi kalau kamu seorang pekerja dengan gaji UMR, mimpi tadi sepertinya ketinggian. Semakin menjadi tidak mungkin ketika kamu nggak mau mencoba hal baru yang bisa menambah income secara signifikan. Mimpi tadi menjadi semakin tidak realistis dan mulai menyerang mental kamu. Kamu akhirnya tidak semangat dalam menjalani hidup dan tidak semangat bekerja. Hari demi hari semakin membuat kamu sadar bahwa kamu ternyata masih sangat jauh dari keadaan mempunyai Ferrari tadi. Jadi solusinya gimana? Coba setting mimpi kamu ke level yang mungkin kamu capai. Buat leveling pencapaian mimpi. Maksudnya, mimpi tadi dipecah-pecah menjadi lebih kecil dan bertahap. Ganti mimpi tadi menjadi punya mobil pribadi dulu. Lalu setting capaiannya menjadi, ya tahun ini saya kumpulkan uang dulu. Tahun depan saya tambah uangnya. Dan tahun depannya lagi saya akan beli mobil. Nggak mesti mobil baru dan mahal, yang penting mobilnya kamu suka dan bangga menaikinya. Punya mimpi kecil yang bisa dicapai setiap harinya lebih menyenangkan daripada punya mimpi besar yang tidak ada pencapaiannya. Saya yakin kamu sudah dapat poinnya. Kedua, membandingkan diri dengan orang lain. Setiap orang punya titik mulai yang berbeda-beda. Nggak bijak kalau kita membandingkan si A dan si B yang memiliki background yang berbeda. Memang sama-sama Apple sih, tapi bukan masuk kategori apple to apple. Contoh simpelnya seperti ini. Si A, anak orang kaya, dan si B, anak buruh pabrik. Kalau si A di usia 20 berhasil membangun bisnis dan kita katakan sukses, maka kita tidak bijak jika kita bandingkan dengan si B yang belum punya bisnis di usia 20. Sama-sama manusia, tapi pastinya bukan apple to apple karena titik awalnya beda. Bagaimana dengan kamu? Masih suka membandingkan diri dengan orang lain? Tahu apakah masih suka memakai standar orang lain untuk diri kamu? Kekeliruan terbesar dalam hidup ketika definisi sukses kamu harus sama dengan definisi sukses punya orang lain. Kamu bakalan runyam, hilang semangat, dan pastinya mengalami demotivasi. Kita bukan bicara masalah harta saja ya, tetapi capaian jabatan, jumlah anak, ranking, bahkan hal yang paling sederhana, kondisi fisik. Jadi solusinya gimana? Kamu harus punya definisi sukses sendiri. Gak mesti sama dengan orang lain, bahkan boleh beda jauh. Jika lulus dengan IPK 3,01 sudah membuat kamu bahagia, maka jangan naikkan standar bahagia kamu seperti si kutu buku yang baru bisa tersenyum kalau IPK-nya 4,0. Daripada sibuk membanding-bandingkan diri dengan orang lain, mending waktu dan energi tersebut kamu gunakan untuk mencapai mimpi kamu. Bandingkanlah diri kamu setiap harinya dengan diri kamu yang kemarin. Pastikan setiap hari ada capaian baru dan kamu pasti akan terus semangat. Saya yakin kamu sudah dapat poinnya. Ketiga, bergantung sama orang lain. Manusia ini kan makhluk sosial. Manusia nggak bisa hidup sendiri dan ini sudah pasti. Tapi kalau kamu selalu harus ada orang lain baru semangat, siap-siap sering kecewa dan demotivasi. Di zaman yang sangat dinamis ini, menjadi tangguh adalah syarat mutlak. Kamu harus mempersiapkan diri untuk setiap kondisi. 2 tangan dan 2 kaki
harus mampu menyelesaikan masalah kamu. Tapi memang nggak jarang kita lihat untuk sekedar makan aja ada orang yang harus ditemani. Mau ngopi juga harus ada teman. Mau olahraga nggak akan asik kalau sendiri. Menjadi sangat bergantung ke orang lain membuat kamu rentan hilang gairah. Di dalam dunia kerja juga seperti itu, berharap bos kamu membantu karir kamu. Akhirnya cari muka hanya untuk promosi. Selalu tersenyum walaupun sebenarnya kesal dan gak setuju sama pimpinan. Selama bos senang, apapun saya lakukan. Kamu menjadi sangat tergantung sama bos kamu. Jadi solusinya gimana nih? Coba bangun ketangguhan diri, yaitu kondisi di mana kamu mampu bertahan hidup dengan kualitas yang sama, baik ketika ada bantuan orang lain maupun ketika harus sendirian. Mulai dari urusan perut sampai urusan dasar lainnya. Kamu harus menjadi manusia yang tangguh, tapi bukan antisosial ya. Coba setting goal kamu menjadi goal yang bisa dicapai secara mandiri. Semakin sedikit orang yang kamu butuhkan dalam hidup, semakin mudah kamu tetap bahagia. Juga semakin sulit kamu untuk berada pada fase demotivasi. Jika orang-orang tadi pergi atau nantinya tidak peduli, hidup kamu baik-baik saja. Untuk karir, coba bangun karir yang benar-benar menghargai kemampuan diri, bukan karena kedekatan. Coba pastikan kamu berada pada sebuah tempat kerja di mana karir kamu bisa berkembang hanya dengan kinerja kamu. Demikian, semoga 3 strategi tadi bermanfaat dan bisa menjadi rujukan bagi kamu. Semoga bermanfaat.